Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan kajian Ahad ketiga ya, kajian warga. Dan kita kemarin telah membahas tentang surat Al-Fatihah. Ya, keutamaannya, kemudian pembahasan tentang keutamaan basmalah dan seterusnya ya. Dan kemarin kita sebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah ini termasuk termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Ya, Syafi'iyah mengatakan kalau Bismillahirrahmanirrahim termasuk bacaan surat Al-Fatihah. Adapun Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat kalau Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Di antaranya dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu hadis riwayat Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, yakni hadis kursi ya. Allah firman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Aku bagi salat, maksudnya surat Al-Fatihah. Itu di antara nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-shalah, karena dia merupakan rukun dari salat dan dibaca di setiap salat. Aku bagi as-shalah, maksudnya surat Al-Fatihah, antara diriku dan hambaku. Nisfaini, dua bagian. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani abdi. Jika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Di sini Allah tidak menyebutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena Allah Ta'ala membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Dan Allah Ta'ala memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza qala Ar-Rahmanir-Rahim, jika hamba berkata Ar-Rahmanir-Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Wa idza qala Malik Yaumiddin, jika hambaku berkata Malik Yaumiddin, qala hamadani abdi, hambaku majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ya. Wa qala maratan fawadha ilayya abdi. Satu ketika Rasul menyebutkan bahwa hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Jika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, jika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi Allah Ta'ala membagi as-shalah, yaitu surat Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Pertama,
Alhamdulillahirabbil alamin. Jika hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Kemudian jika hamba mengatakan ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Jika hamba mengatakan Malik Yaumiddin, majidani abdi, hambaku memuliakan, mengagungkanku. Jika dia berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah Ta'ala, hada baini wa baina abdi wa li abdi masyaallah. Ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka tiga ayat ini adalah untuk Allah Ta'ala, berupa sanjungan, pujian, pengagungan untuk Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inti dibagi dua antara Allah dengan hambanya. Untuk Allah adalah ibadah, dan untuk hamba adalah pertolongan. Jadi dibagi dua. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini tiga ayat untuk hamba, dan hambaku apa yang dia minta. Jadi dibagi dua, tiga ayat untuk Allah, kemudian satu ayat itu antara Allah dengan hambanya, tiga ayat berikutnya itu adalah untuk hamba. Ini dari yang paling kuat yang menunjukkan kalau Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi itu fasal, ya, pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ya. Dan kita kemarin sudah bahas juga makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu di sana baknya jar wa majrur, ya, bak lil isti'anah, menunjukkan untuk permintaan pertolongan. Kemudian isim ini bentuknya mufrad, diidhofahkan kepada isim jalalah Allah. Ini yufidul umum, artinya kita bertawasul dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jar majrur tidak bisa berdiri sendiri, kecuali dia harus muta'alliq kepada fi'il atau yang semakna dengannya. Makanya ini cocok untuk seluruh aktivitas. Misalkan kita mau makan, bismillah. Mau baca Al-Quran, bismillah. Mau pergi keluar rumah, bismillah. Semua aktivitas yang kita tidak mengetahui doa yang khusus tentang doa tersebut, maka cocok untuk kita bacakan bismillah. Karena maknanya adalah kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala atas aktivitas yang akan kita lakukan dengan bertawasul dengan seluruh nama-nama Allah yang maha indah. Ya, agar supaya kita ditolong di dalam aktivitas kita, sehingga kita bisa melakukannya itu dengan baik, dengan sempurna, bagaimana apa yang kita inginkan. Kemudian juga ditabaruk untuk mencari keberkahan, karena kita memulai aktivitas kita dengan bismillah, ya. Kalau kita bahas juga Allah maknanya adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajmain. Kalau kita mendengar Allah, artinya dialah satu-satunya berhak, memiliki hak untuk disembah. Hanya dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi atas seluruh makhluknya. Makanya semua ibadah, aktivitas ibadah yang kita lakukan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia yang layak untuk disembah, hanya dia yang layak untuk diibadahi, karena dia memiliki sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, sifat yang mengumpulkan semua sifat-sifat kesempurnaan. Maka yang seperti ini yang berhak untuk disembah, yang memiliki semua sifat kesempurnaan dan terbebas dari semua aib dan semua kekurangan. Kemudian disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya dzurrahmah asyamilah al-wasi'ah likulli syai', yang memiliki rahmat yang meliputi, yang luas, yang meliputi segala sesuatu. Sampai-sampai Allah gandengkan antara sifat ilmu dengan sifat rahmat, sebagaimana Allah dalam surat Ghafir, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Allah gandengkan sifat rahmat dengan sifat ilmu. Sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah Ta'ala, begitu juga tidak ada satupun yang diilmu Allah Ta'ala yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu diliputi dengan rahmat Allah Ta'ala. Yang rahmat secara ringkasnya adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Yang dengan kasih sayang Allah Ta'ala kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, dan dengan kasih sayang Allah Ta'ala pula kita terhindar dari apa yang kita tidak sukai, apa yang kita takuti, ya. Maka Ar-Rahman ini menunjukkan sifat Allah Ta'ala yang memiliki rahmat yang luas, yang meliputi segala sesuatu. Adapun Ar-Rahim ini menunjukkan kepada perbuatan fi'il, artinya alladzi yarhamu
ibadahu bi rahmatihi, yang merahmati hamba-hambanya dengan rahmatnya. Ada juga pendapat Ar-Rahim adalah yang memiliki rahmat yang khusus bagi orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu hanyalah sayang kepada orang-orang beriman. Ini terkait dengan rahmat yang khusus. Karena rahmat itu ada dua, ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Rahmat yang umum ini yang berkaitan dengan duniawi, kesehatan, kehidupan, makanan, minuman, semuanya dikasih. Manusia, jin, binatang, serangga, semuanya dikasih. Orang kafir semua jadi kasih. Nah, ini hanya berkaitan dengan jasadiah. Tetapi rahmat yang berkaitan dengan hidayah, Allah berikan kepada dia pemahaman tentang agama, Allah berikan kepada dia taufik untuk bisa mengamalkan agamanya, kemudian nanti pulang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, dan kemudian Allah masukkan ke dalam surga, dan dia melihat zat yang paling dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus. Maka ini diantara rahasia kenapa para nabi itu banyak berdoa dengan Rabbana, Ya Rabbi, dan seterusnya. Maka sesungguhnya ini adalah meminta rahmat atau tarbiyah yang khusus, ya. Karena barang siapa yang diberikan rahmat yang khusus, maka pasti dia diberikan rahmat yang umum. Tapi orang diberikan rahmat yang umum belum tentu dia diberikan rahmat yang khusus, ya. Nah, kemudian kemarin pun kita telah membahas alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di sana adalah alif lam lil istiqroqiyah, artinya tidak terkecuali semua pujian lillah. Lam di sini lil istiqoq, dialah yang paling berhak untuk seluruh pujian. Apapun yang kita lihat yang mengagumkan di alam semesta ini, yang menakjubkan kita, maka dialah yang paling pantas untuk dipuji, ya. Makanya kalau kita lihat sesuatu yang menakjubkan, kita katakan Masya Allah, ya. Artinya hada Masya Allah, ini apa yang Allah kehendaki, atau Masya Allah kan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, ya. Dia yang paling berhak atas semua yang ada, yang menakjubkan kita. Bahkan perbuatan hamba, ketika kita melihat ada perbuatan hamba yang baik, yang menakjubkan kita, hakikatnya itu adalah Allah Ta'ala yang menciptakannya. Sebagaimana Allah firman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Maka perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terjadi yang zahir maupun yang batin kecuali dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia satu-satunya pencipta. Akan tetapi keterkaitan perbuatan tersebut dengan hamba, maka itu adalah kasab, usaha hamba. Jadi hamba itu dia memilih, dia punya kehendak, punya keinginan, dia punya kemampuan, dan dia melakukan perbuatannya tersebut tanpa terpaksa atas pilihan dia. Akan tetapi apa yang dia lakukan tidak pernah lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, apa yang terjadi itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan hamba bagi Allah itu adalah makhluk, dan perbuatan hamba bagi si hamba tersebut itu adalah kasab atau usaha yang dia lakukan. Makanya kalau kebaikan maka dia mendapatkan kebaikan, kalau perbuatannya buruk dia akan mendapatkan balasan dari keburukannya. Dia memilih, tapi ingat ya, dia hanya memilih merencanakan, tapi yang menjadikan, mewujudkannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi, meskipun seluruh makhluk menginginkannya. Kemudian firman Allah Ta'ala ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, tadi sudah kita bahas, ya. Jadi Ar-Rahman menunjukkan sifat dzatiyah bagi Allah Ta'ala, sifat yang luas, ya, meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim adalah yang maha merahmati hamba-hambanya. Kemudian ya, Malik Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Al-Malik ini ada dua qiraah, ada Malik pakai alif, ada Malik tanpa alif. Kalau Malik artinya penguasa, hari pembalasan. Tapi kalau Malik artinya rajanya, hari pembalasan. Itu huwa man tasafa bi sifatil mulk allati min asariha annahu ya'mur wa yanha wa yusbitu wa yu'aqibu wa yatasarrafu fi malikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat.
Al-Malik, ya, penguasa atau raja, yaitu yang bersifat dengan sifat kekuasaan, yang diantara pengaruh dari kekuasaannya dia memerintah, dia melarang, dia memberikan balasan pahala, dan dia menghukum, ya, dan dia berbuat terhadap kerajaannya dengan seluruh, ya, aktivitas yang dia inginkan. Fa'alul lima yurid, maha melakukan apapun yang dia kehendaki, dan hanya Allah Ta'ala yang bersifat seperti ini, yang bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Adapun kita tidak bisa melakukan semua yang kita kehendaki, ya. Kita hanya menginginkan, berusaha, berdoa, akan tapi yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kemudian awsaful mulk liyaumiddin wa huwa yaumul qiyamah, yaumu yudanun nasu fihi bi'amalihim khairiha wa syariha. Kemudian diidofatkan, disandarkan kekuasaan atau kerajaan pada Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat, itu hari di mana manusia dibalas pada hari tersebut sesuai dengan amalan mereka, yang baik maupun yang buruk. Di anna fi dzalikal yaum yadhharu lil khalqi tamamal zuhur kama mulkihi wa adluhu wa hikmatuhu wal qita'u amlaqil khalaiq. Kenapa disifati dengan rajanya hari pembalasan atau penguasa hari pembalasan, padahal dari sekarang pun, dari semenjak azali, Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dia yang merajai segala sesuatu. Tapi kenapa kemudian dikhususkan dengan hari kiamat? Karena ketika hari kiamat itu, ya, nampak jelas kesempurnaan kerajaan Allah Ta'ala, kekuasaannya, kesempurnaan keadilannya, hikmahnya, dan sempurnanya terputus kepemilikan seluruh makhluk. Makhluk di sana nggak punya apa-apa. Makanya manusia itu dibangkitkan nanti dalam keadaan urotan, ya, dalam keadaan telanjang, kemudian urotan, buhman nggak punya apa-apa. Kalau di bumi masih banyak orang yang merasa sebagai raja, tapi nanti kelak pada hari kiamat terputus seluruh kepemilikan. Sama saja antara raja dengan rakyat, sama saja antara, ya, majikan dengan, ya, hamba sahaya, nggak punya apa-apa. Semua datang dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, tidak beralas kaki, nggak punya apa-apa. Hatta anahu yastawi fi dzalikal yaum al-muluk wa ri'aya, ya, sehingga pada hari tersebut sama saja antara para raja dengan rakyat, al-abid wal ahrar, hamba sahaya dengan orang-orang yang merdeka. Kulhum mud'inuna li'azamati wa khadi'una li'izzatihi wa muntadhiruna li mujazatihi raji'una sawabihi khaifuna min iqabihi. Sama saja semuanya mereka. Semuanya menghinakan diri terhadap keagungannya, semuanya tunduk dengan keperkasaannya, semuanya menunggu balasan darinya, semuanya mengharapkan akan balasannya, pahalanya, dan semuanya takut dari hukumannya. Sama semuanya. Wa lidzalika khasallahu bidzikri illa fahuwal maliku liyaumiddin wa ghairihi minal ayyam. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengkhususkan, ya, kerajaan atau kekuasaan pada hari tersebut. Jika tidak, maka dialah sang raja, dia penguasa untuk hari pembalasan dan hari-hari yang lainnya. Kenapa Allah khususkan untuk hari pembalasan, rajanya hari pembalasan, penguasa hari pembalasan? Karena ketika hari pembalasan itulah tampak jelas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilannya, hikmahnya, dan sempurna terputus seluruh kepemilikan. Ya, Malik yaumiddin. Kemudian firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Fasoka wahdaka bil ibadah wal isti'anah li'anna taqdimal maf'ul yufidul hasr wa isbatul hukmil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Kami khususkan hanya untukmu ibadah dan memohon pertolongan. Mendahulukan makmul di sini, maf'ulnya yaitu iyyaka, ya, kalimat
biasanya dalam bahasa Arab na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Maka maknanya kami menyembah kepadamu, tapi tidak menutup kemungkinan kami pun menyembah kepada yang lain. Tapi ketika didahulukan iyyaka na'budu, artinya menghususkan hanya kepadamu kami menyembah, beribadah. Jadi hanya kepadamu. Ya, karena mendahulukan ma'mul itu memberikan faedah penghususan. Itu menetapkan hukum untuk yang disebutkan dan menafikan dari yang selainnya. Seolah-olah kita berkata na'buduka wa la na'budu ghairaka, nasta'inu bika wa nasta'inu bi ghairika. Kami kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Dan kami minta pertolongan hanya kepadamu dan tidak minta pertolongan kepada selainmu. Ya, ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, isti'anah di sini namanya isti'anah atau tafwid, minta pertolongan dengan menyerahkan semua urusan kepada yang lain. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita minta tolong kepada makhluk yang terpenuhi di antara dia adalah hayyun, masih hidup, kemudian dia hadir, bisa dihubungi, qadir, dia mampu, maka tidak boleh kita minta pertolongan dengan menyerahkan seluruh urusan kepadanya. Tapi kita iktimad, ya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada seorang, tapi kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepadanya. Makanya kita doakan orang tersebut, ya Allah mudahkan urusannya untuk membantu saya. Tidak kita menyerahkan urusan kita kepadanya. Kita tidak bergantung hati kepadanya, tidak. Karena manusia lemah. Janganlah untuk memberi manfaat dan mudarat untuk yang lain, untuk dirinya sendiri, dia tidak mampu sebatas apa yang Allah kehendaki. Namanya isti'anatul tafwid. Ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum isti'anah boleh kepada makhluk dengan terpenuhi 3 syarat. Orang diminta pertolongan oleh kita, orangnya masih hidup, bukan mayit. Kalau minta tolong kepada mayit itu syirik akbar. Bagaimana mayit? Seorang punya keyakinan mayit bisa menolong dirinya, jangankan untuk menolong orang lain, mandi saja dimandikan, pakai kapan saja dikafani, pergi ke kuburan saja harus diantarkan. Lalu kemudian kenapa kita minta tolong kepadanya? Kecuali dibangun di atas keyakinan yang batil. Maka syaratnya orang yang minta pertolongan masih hidup, kemudian dia hadir, artinya bisa dihubungi. Kalau misalkan namun sama tuh abah, ya, seolah dia itu abahnya itu maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, maha mengetahui. Ini kesyirikan, nggak boleh. Kemudian pada perkara yang dia mampu. Kalau kita minta tolong pada perkara yang dia tidak mampu, yang itu hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya, maka itu masuk syirik akbar. Contoh minta kepada seseorang untuk diberikan anak, berikan keturunan, untuk dilapangkan rezeki dan lain sebagainya. Nggak ada yang al-qabid al-basit, satu-satunya yang bisa menyempitkan dan melapangkan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Minta hujan, minta disarang hujan, itu nggak ada yang mampu kecuali Allah taala. Kalau permintaannya pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah taala, maka itu permintaan yang syirik. Tapi kalau misalkan pada perkara yang dia mampu, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau pada perkara yang dia tidak mampu, itu hanyalah kesia-siaan. Contoh minta diangkatkan batu yang besar kepada orang yang lemah, sia-siaan. Atau minta diperbaiki mobil kepada orang yang tidak mengetahui ilmu perbengkelan. Nah ini sia-sia, bahkan memudaratkan, ya. Nah, jadi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wa taqdimul ibadah 'alal isti'anah min babi taqdimil 'am 'alal khas. Dan mendahulukan ibadah atas isti'anah ini dari bab mendahulukan yang umum atas yang khusus. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Padahal memohon pertolongan ini bagian dari ibadah. Ya, maka mendahulukan ibadah atas isti'anah ini masuk kepada bab mendahulukan yang umum atas yang khusus. Ya, karena isti'anah itu bagian dari ibadah. Wahtimaman litaqdimi haqqillahi ta'ala haqqi ibadihi, dan sebagai bentuk ya, memperhatikan hak Allah taala atas hak hambanya. Karena ibadah itu adalah hak Allah taala, sementara isti'anah minta pertolongan itu adalah hak hamba.
Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ini antara definisi sebutan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami lima yuhibbullah wa yardah minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, baik berupa amalan maupun perbuatan yang dohir maupun yang batin. Itu namanya ibadah. Maka ibadah itu harus ada dalil. Mana dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala mencintainya? Mana dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala meridhoinya? Bukan berdasarkan perasaan. Mana dalilnya? Apakah Allah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut perkara yang Allah cintai atau ridhoi, diantaranya ketika Allah Ta'ala menyuruh kita untuk melakukan ibadah tersebut, tidak memerintahkan kecuali pada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, atau Allah Ta'ala mengiming-imingi dengan pahala yang besar atas ibadah tersebut, atau Allah Ta'ala memuji pelakunya. Ini diantara tanda-tanda kalau hal tersebut, amal tersebut perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya ibadah itu harus ada dalil, ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, ya. Ada ucapan yang dohir, ada ucapan yang batin. Ada amalan yang dohir, ada amalan yang batin. Ya, ada ucapan yang dohir yaitu baca Al-Quran, berdakwah. Di antara ucapan yang batin di antara adalah niat. Niat adalah ucapan batin. Kemudian amalan yang dohir ya banyak seperti sholat, saum, ya, berhaji, umroh dan sebagainya. Sementara amalan batin di antaranya seperti ikhlas, sabar, ya, kemudian rasa takut, berharap, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu adalah ibadah. Sementara isti'anah hiya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi wa dabil madar ma'asiqati bihi fi tahsili dzalik. Adapun isti'anah adalah, ya, penyandaran hati kepada Allah Ta'ala di dalam meraih untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan mudarat, diikuti dengan thiqah, kepercayaan kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan semua itu, ya. Maka semakin seseorang itu mengenal Allah Ta'ala, semakin dia tahu akan maha kuasanya Allah Ta'ala atas segala sesuatu, maha kayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, sampai disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis qudsi, hadis yang sangat panjang. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi law ana awalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa sa'aluni fa a'taitu kullam wahidin mas'alatahu mana qasadzalika mimma indi ila kama yanqusul mihyat ila udhil bahar. Wahai hamba-hambaku dari yang pertama sampai yang terakhir dari golongan jin dan manusia, semuanya berdiri di satu tempat, semuanya meminta kepada Allah Ta'ala. Bahkan di riwayat yang ini disebutkan hatta balagha amaniyahum, sampai mencapai angan-angannya, permintaannya, apa yang diangan-angankan oleh manusia, jin, dari awal sampai akhir. Maka aku akan berikan setiap orang apa yang dia minta. Semua yang minta apa yang dia minta. Dan itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya jarum jika dicelupkan ke dalam samudra. Itu punya Rabb yang maha kaya. Maka semakin dia mengenal Allah Ta'ala akan kekayaannya, akan kedermawanannya, ya, akan kekuasaannya atas segala sesuatu, maka ketika dia meminta, itu yang menjadikan kualitas permintaannya. Semakin dia thiqah, semakin kuat permintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam minta pertolongan, baik di dalam minta perlindungan dan sebagainya. Itu adanya thiqah, percaya betul, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu namanya isti'anah. Dan isti'anah ini merupakan bentuk dari tawakal. Kenapa kita berdoa kepada Allah Ta'ala? Ya, karena kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Bukti kalau kita tawakal. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Ta'ala dalam aktivitas kita, menunjukkan kita tawakal kepada diri sendiri, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan senantiasa mengiringi aktivitas kita dengan doa. Karena kita lemah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwal wasilatu li sa'adatil abadiyah wa najati min jami'i syurur.
dan menegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya, ini merupakan sarana wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, mendapatkan keselamatan dari seluruh keburukan. Fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan untuk meraih keselamatan kecuali dengan menegakkan keduanya, beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk semua aktivitas ibadah kita. Karena mustahil kita bisa beribadah dengan sekecil apapun ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inama taqulul ibadah ibadatan idza kanat ma'khudatan 'anil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajhullah. Dan sebuah ibadah yang dianggap oleh manusia sebuah ibadah itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ibadah tersebut diambil dari Rasulullah SAW, mutaba'ah, mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, ya, dan dimaksudkan dengan ibadah tersebut wajah Allah Ta'ala. Ini dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ayakuna lillah wa ayakuna ala sunnah. Itu hendaknya karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bihadaini amrayni taqul ibadatan. Ya, maka dengan dua hal ini, ikhlas dan mutaba'ah, maka jadilah aktivitas ibadah yang kita lakukan itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru isti'anah ba'dal ibadah ma'a dukhuliha fiha, dan disebutkannya isti'anah, mohon pertolongan setelah menyebutkan ibadah, padahal isti'anah itu termasuk ke dalam ibadah. Lihtijajil abdi ila jami' ibadatihi ila isti'anati billahi ta'ala, karena sangat butuhnya seorang hamba ya di dalam seluruh aktivitas ibadahnya sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in lam yu'inhu Allahu lam yahsulahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabi nawahihi. Karena kalau seandainya Allah tidak menolong dia, maka tidak akan diraih, dia tidak akan meraih apa yang dia inginkan berupa untuk bisa melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Mustahil bisa dilakukan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk bisa melakukan sebuah aktivitas ibadah, hanya untuk menginginkan untuk melakukan ibadah saja, itu tidak mungkin ada di dalam hati kita kecuali itu atas izin Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala menghendakinya. Dalam surat At-Takwir Allah Ta'ala firman, liman sya'a minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa ayasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa saja yang ingin menempuh jalan yang lurus, tidaklah kalian bisa menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus kecuali hal tersebut dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Tidak ada yang dohir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar, ya. Hatta perkara menginginkan sesuatu saja itu tidak akan pernah ada dalam hati seorang hamba kecuali hal tersebut dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Makanya nggak semua orang diberikan taufik untuk melakukan kebaikan. Meskipun akalnya mengetahui ini adalah sebuah kebaikan, tapi tidak semua orang diberikan kehendak untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya, contoh membaca Al-Quran, semua sepakat ini kebaikan. Tapi ada orang yang diberikan taufik untuk mau membaca Al-Quran, ada yang tidak. Nah ini nggak mungkin ada muncul keinginan tersebut dalam hati seorang hamba kecuali itu dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Itu hanya untuk menginginkan. Apalagi kemudian untuk tercipta menjadi sebuah perbuatan yang itu diperlukan adanya masyiatul jazimah atau iradah jazimah wal qudrah tamah, keinginan yang kuat dan kemampuan yang sempurna, dan hanya Allah Ta'ala yang bisa membantu kita untuk memiliki iradah jazimah dan qudrah tamah tersebut. Kalau bukan karena pertolongan Allah Ta'ala, kalau bukan karena taufiknya, kita akan dikalahkan oleh setan dan nafsu amaratun bisu. Setan dan jiwa pada diri manusia yang senantiasa menyeru kepada keburukan, yang menghalangi untuk melakukan kebaikan. Maka kalau bukan karena taufik dari Allah Ta'ala, mustahil kita bisa melakukan ibadah sekecil apapun. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika membaca firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, beliau menangis dan tidak mampu untuk melanjutkan bacaan tersebut.
Karena dia sadar betul, tahu betul bahwa ibadah itu goyah, tujuan isti'anah minta pertolongan ini adalah wasilah. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia melihat karunia Allah taala yang begitu berlimpah kepada dirinya. Karena taufik dari Allah lah yang menyebabkan dia bisa melakukan ibadah tersebut. Jadi ini diantara hak Allah taala. Ketika kita melakukan ketaatan, maka harus hadir dalam hati kita bahwa ketaatan yang kita lakukan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ini bukan karena kehebatan kita, bukan. La haula wala quwata illa billah. Makanya tatkala kita beramal soleh, ya kalau kita menghadirkan itu adalah karunia dari Allah taala, maka ini akan menghilangkan sifat ujub, ya, bangga diri. Ini adalah karunia Allah taala. Kemudian firman Allah taala, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, ini untuk hamba. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka hadirkan betul-betul ya dalam hati kita ketika kita berdoa, ihdinas syiratal mustaqim. Maka dalam Al-Fatihah itu ada doa, ini doanya. Makanya disunahkan baca Al-Fatihah itu disunahkan untuk mengucapkan amin, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kenapa? Surat Al-Fatihah itu mengandung doa. Ini doanya. Dan Allah Ta'ala ajarkan bagaimana cara kita meminta kepada Allah Ta'ala. Kita puji-puji Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sanjung-sanjung Ar-Rahmanir Rahim. Kita agungkan Allah Ta'ala. Malik Yaumiddin. Kemudian kita ya, berikrar. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian setelah itu kita minta. Nah, ini adabnya meminta kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita berdoa meminta ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Aidalana wa arsadna wa wafiqna ila shiratil mustaqim. Tunjuki kami, bimbing kami, beri taufik kepada kami kepada jalan yang lurus. Wa tariqul wadih al-musil ila Allahi ila jannatihi. Yaitu jalan yang jelas yang akan menghantarkan kepada Allah dan surganya. Wa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Nah ini Syiratal mustaqim itu adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Syiratal mustaqim artinya mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Gak cukup hanya mengenal, tapi dibutuhkan untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Ini baru namanya jalan yang lurus. Fahdina ila syirat wahdina fis syirat. Maka tunjukilah kami kepada syirat, kepada jalan tersebut, dan tunjuki kami fisirat. Di sini beliau menggunakan dua ungkapan, ila sirat dan fisirat. Ya, adapun ihdina ila sirat, tunjuki kami kepada jalan pakai ila sirat, yaitu luzumuddinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Ya, yaitu tunjuki kami ke jalan yang lurus tersebut. Maksudnya tunjuki kami kepada Islam, agar supaya yaitu dengan luzumuddinil Islam, berpegang teguh dengan agama Islam dan meninggalkan agama-agama selain agama Islam. Ini al-hidayah ila sirat. Adapun al-hidayah fi sirat maksudnya adalah tasmalu hidayata li jami'i tafasili diniyah ilman wa amalan, yaitu mencakup hidayah untuk semua perincian agama baik secara ilmu maupun pengamalan. Ini namanya hidayah fi sirat. Jadi kita nggak cukup hanya tunjuki kami kepada jalan yang lurus yaitu Islam, berpegang teguh dengan Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam, dan juga kita butuh hidayah fi sirat, yaitu hidayah yang mencakup semua perincian di dalam Islam agar supaya kita istiqomah di atas Islam. Makanya ini kita terus belajar agar supaya kita mendapatkan hidayah fi sirat, hidayah berupa perincian dari agama ini untuk bisa istiqomah di atas Islam. Fahadha du'a'u min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil abdi. Maka ini doa yang paling mencakup dan yang paling bermanfaat untuk hamba.
Walihada wajib 'alal insan ayat wallaha bihi fi kulli rak'atin min salatihi wa dzurratihi ila dzalik. Oleh karenanya wajib bagi manusia untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa tersebut di setiap rakaat dari sholatnya, karena sangat butuhnya manusia terhadap hal tersebut. Ya, jadi di sini kita simpulkan bahwa perkara yang paling bermanfaat untuk manusia di kehidupan di dunia ini adalah hidayah, Makanya sampai Allah wajibkan kita berdoa meminta hidayah ini di dalam sehari semalam minimal 17 kali minimal. Hanya sholat wajib saja, belum lagi sholat sunnah ya, kita wajib membaca doa ini. Karena sangat butuhnya manusia terhadap hidayah. Makanya disebutkan bi qadri hidayatihi takunu sa'adatuhu fid dunya wa thayyibu isihi wa rahatu balihi wa kadzalika darajatuhu wa fauzu wa darajatuhu fil akhirah. Sekadar dengan hidayah ini yang menentukan baiknya kehidupan dia di dunia. Sekadar dengan hidayah ini yang menentukan bahagianya kehidupan dia di dunia, dan rohah, plong, ya dia tetap tentram ya, meskipun dunia ini negeri-negeri ujian, dia tetap rohah, tentram pikirannya. Dan sekadar dengan hidayah ini yang menentukan keberuntungan dan derajat dia nanti di akhirat. Maka ini adalah rezeki yang paling mahal. Rezeki yang lain ketika kita mati sudah lewat semuanya, tapi rezeki yang akan menemani kita adalah hidayah. Yang ini menentukan nanti di akhirat ya, seberapa beruntungnya kita di akhirat dan derajat kita nanti di akhirat. Ya, hidayah. Makanya sampai Allah wajibkan. Ya. Kemudian apa itu siratal mustaqim? Allah sebutkan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ya, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ya, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka? Para nabi, para siddiqin yang jujur dengan keimanannya, yang sempurna dalam keimanannya. Para syuhada, ya, orang-orang mati syahid yang benar keimanannya. Di antara bukti keimanannya, dia tidak lari dari kilatan pedang di atas kepalanya. Gak mudah ini, gak mudah. Berapa banyak orang yang berani ketika berkoar-koar, ketika melihat kilatan pedang di atas kepalanya lari dia. Maka cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya, itu bukti keimanannya. Makanya di antara para syuhada, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Ujiannya sudah ketika di dunia. Ketika dia melihat kilatan pedang di atas kepalanya, dia tidak lari. Itu adalah bukti atas benarnya keimanannya. Kemudian orang-orang soleh. Orang soleh adalah man qama bi huquqillah wa huquqil ibad. Orang soleh adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak hamba, itu orang soleh. Ya, maka para nabi, para siddiqin, para syuhada, mereka orang soleh, tapi mereka di manzilah yang lebih tinggi. Ya, manzil yang lebih khusus. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang soleh. Ghair syiratil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang Engkau benci. Siapa yang orang yang Kau benci? Araful haqqo wa tarakuhu kal yahud wa nahwihim. Orang yang dibenci itu adalah orang yang mengenal kebenaran kemudian meninggalkannya, tidak mengamalkan kebenaran tersebut, seperti halnya Yahudi. Wa ghairu syiratal dhalin, bukan juga orang yang tersesat. Siapa orang tersesat? Alladzina tarakul haqqo ala jahlin wa dhalalin kana nasara wa nahwihim. Ya, orang yang sesat adalah orang meninggalkan kebenaran. Ya. Ya, karena kebodohan dan kesesatan mereka. Mereka semangat beramal, tapi beramal di atas kebodohan, bukan di atas ilmu. Ya, maka kita minta dua kekuatan. Kekuatan ilmu dan amal. Jangan seperti orang yang dibenci, diberikan dia punya kekuatan ilmu tapi tidak memiliki kekuatan amal. Dan jangan pula seperti orang yang tersesat, dia punya kekuatan amal tapi tidak memiliki kekuatan ilmu. Maka kita minta dua kekuatan, yaitu kekuatan ilmu dan amal.
Fahadis surah ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Maka surat ini, surat Al-Fatihah, meskipun dia ringkas, dia mengandung perkara-perkara yang tidak dikandung oleh surat dari surat-surat Al-Quran yang lainnya. Padahal manat anwa at-tauhid salasah. Maka diantaranya surat Al-Fatihah ini mengandung 3 jenis tauhid. Itu tauhid rububiyah yukhadhu min qawlihi rabbil alamin, wa tauhidul uluhiyah wa ifradullahi bil ibadah yukhadhu min labdi Allah wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antaranya surat ini mengandung 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Rabb itu adalah Al-Khaliq yang mencipta. Kemudian Al-Malik atau Al-Malik yang menguasai, yang merajai, yang memiliki. Kemudian Al-Mudabbir yang mengurus alam semesta, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memberikan makan, memberikan rasa aman, memberikan kesehatan. Dia yang mengangkat dan merendahkan, dia yang menyempitkan dan meluaskan, ya, mengatur seluruh alam semesta sendirian. Allah Esa di dalam seluruh rububiyahnya. Ya, adapun yang lain seperti malaikat hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Adapun keputusan dan pengaturan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, ini diambil dari lafaz Allah. Jadi mana Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajmain, yang memiliki hak untuk disembah, hak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Dan juga diambil dari firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian juga mengandung tauhid asma wa sifat, wa huwa isbatu sifatil kamalillahi ta'ala allati asbataha li nafsihi wa asbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wa tamsilin wa tasbihin. Dan juga mengandung tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, yang Allah tetapkan sifat tersebut untuk dirinya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tanpa menafikan, tanpa menyamakan, mentasbih, menyamakan dan menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Dan hal tersebut ya ditujukan oleh lafaz alhamdu. Ya, alhamdulillah itu ya segala pujian. Ya, maka di antara nama Allah Ta'ala Al-Hamid, maknanya Al-Mahmud, yang dipuji. Dipuji pada apanya? Pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, seluruh perbuatannya Allah Maha terpuji. Ya, maka seluruh pujian alhamdulillah, seluruh pujian hanya milik Allah Ta'ala. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan seluruh pujian tersebut. Kemudian tadammanat isbatan nubuwah fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim li'anna dzalika mumtani'un biduni risalah. Juga surat ini mengandung penetapan akan adanya nubuwah, adanya risalah, adanya kenabian, kerasulan. Berdasarkan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena ya bagaimana untuk bisa ditunjukkan kepada jalan lurus? Ya, ini perkara yang mustahil tanpa adanya risalah. Bagaimana bisa menunjukkan kepada jalan lurus kecuali dengan diutusnya Rasul, diutusnya para nabi, sehingga kita mengetahui ya, karena mereka adalah wasilah, perantara antara kita dengan Allah Ta'ala. Ya, bagaimana cara kita beribadah kepadanya, ya, kemudian ya, diterangkan dan dipraktekkan langsung. Ya, ada qudwah, ada teladan langsung ya, dari mereka. Maka tidak mungkin ya untuk menunjukkan kepada jalan lurus kecuali dengan adanya risalah. Qul isbatu jaza'al a'mal fi qawlihi maliki yaumiddin, juga ayat ini mengandung penetapan balasan atas amal-amalan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan atau rajanya hari pembalasan. Anal jazaa'a yakunu bil adli li anna ad-dina ma'nahu al jazaa'u bil adl. Itu balasan, dan balasan itu pasti adil
Karena kata din itu maknanya adalah al jaza'u bil adl, yaitu balasan dengan adil, itu namanya din. Maka Malik Yaumiddin, hari rajanya hari pembalasan, itu hari pembalasan dengan adil. Karena kata ad-din itu maknanya al jaza'u bil adl, balasan dengan adil. Ya. Wa tadammanat isbatul qadar wa anal abda fa'ilun haqiqiyatan, atau haqiqatun fa'ilun fa'ilun haqiqatun atau haqiqiyatan khilafan lil qadari wal jabriyah. Juga mengandung penetapan tentang masalah takdir, bahwa hamba dialah pelaku yang sesungguhnya, berbeda dengan qadariyah dan jabriyah. Ini dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Qadariyah adalah orang-orang yang menafikan takdir. Manusia itu punya kudrah, punya masyiah, punya kemampuan, punya kehendak yang mustaqilan, independen, nggak ada campur tangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini qadariyah. Maka mereka berpendapat kalau perbuatan hamba itu makhluk bagi hamba tersebut. Perbuatannya adalah makhluk baginya. Maka konsekuensinya bahwa pencipta itu tidak satu, tapi setiap orang menjadi pencipta atas perbuatannya. Dan konsekuensinya, ketika dia menghendaki berbuat maksiat, sementara Allah Ta'ala tidak menghendaki untuk berbuat maksiat, maka terjadilah kemaksiatan tersebut menunjukkan kehendak hamba mengalahkan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan qadariyah ini disebut oleh Nabi SAW majusi hadhil ummah. Dia adalah majusinya umat ini, karena keyakinannya sama dengan orang majusi, di mana orang majusi, para penyembah api itu, mereka berkeyakinan adanya Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan, Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu Allah yang menciptakan, kalau keburukan dia yang menciptakan. Maksudnya dia mensucikan Allah Ta'ala dari keburukan, cuman salah jalan. Sehingga akhirnya dia masuk kepada keyakinan qadariyah. Itu ada dua pencipta kebaikan dan keburukan. Bahkan dia lebih parah dari qadariyah, daripada penyembah api, karena dia meyakini setiap hamba itu pencipta untuk perbuatannya. Ya, adapun jabriyah, dia menisbatkan bahwa pelaku sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba tidak memiliki kudrah, tidak memiliki masyiah. Ada istilah di kita, jelema mah jika wayang kumaha cek dalang. Ini jabriyah. Kumaha jelema mah jika wayang kumaha cek dalang. Dia nggak punya masyiah, nggak punya kudrah. Ini pun tidak benar. Ya, bahayanya orang seperti ini, ya bisa jadi mereka akan beralasan dengan takdir. Kenapa kamu mencuri? Takdir Allah. Benar itu? Benar bahaya takdir Allah. Tapi ya karena tapi kemudian dilarang untuk berhujah dengan takdir Allah atas maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu dia memilih. Dia memilih. Nggak boleh makanya beralasan dengan takdir. Berbeda dengan musibah. Kalau musibah itu perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa kamu kemarin nggak hadir? Qadarullah, saya sakit. Boleh beralasan dengan takdir untuk musibah. Tapi untuk maksiat itu tidak boleh beralasan dengan takdir, karena dia memilih, karena itu perbuatan dia. Dan kalau dibolehkan beralasan dengan takdir, hancur agama ini. Orang membunuh, kenapa kamu membunuh? Takdir Allah. Kumaha? Hancur agama ini. Dan itu tidak benar, karena dia memilih. Dan seorang itu mengetahui kapan dia memilih, kapan dia tidak memilih. Seperti gerakan jantung dan sebagainya, jelas dia tidak memilih. Tapi kalau maksiat itu dia memilih, dia usahakan. Bal tadammanat radda ala jami'a ahli bid'ah wa dhalal fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim li'annahu ma'rifatul haqq wal amalu bihi. Bahkan surat ini mengandung bantahan untuk semua ahlul bid'ah dan dhalal. Pada firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena as-siratal mustaqim tadi disebutkan definisinya apa?
ma'rifatul haq wal amalu bihi. Ya, syiratul mustaqim adalah mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Sementara ahlul bid'ah mereka tidak mengenal kebenaran. Bahkan mereka mengenal kebalikannya. Dia anggap batil itu sebagai hak dan dia anggap hak itu sebagai batil. Dan jelas mereka tidak mengamalkan kebenaran. Ya. Ini ayat ini merupakan bantahan untuk ahlul bid'i wad dhalal. Kullu mubtadi'in wad dhalalin fahuwa mukhalifun lidzalik. Karena semua ahlul bid'ah, orang yang sesat itu menyelisih hal tersebut. Ya, kenapa mereka itu tersesat? Karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Dan jelas tentunya mereka tidak akan mengamalkan kebenaran. Qul tadammanat ikhlasul lillahi ta'ala ibadatan wa isti'anatan fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan surat ini mengandung ya, perintah untuk mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya untuk Allah Ta'ala, ya, mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala baik secara ibadah maupun isti'anah berdasarkan firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah selesai sudah tafsir surat Al-Fatihah. Maka ini harus terus diulang-ulang ya, agar supaya kita betul-betul memahami betul surat ini, karena surat ini merupakan rukun dari sholat. La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Maka sungguh kerugian yang sangat kalau kita tidak paham dengan surat ini. Yang harusnya ya, kita baca 17 kali. Kalau kita nggak paham ini bagaimana? Ya, sementara yang lain kita paham, perkara yang sangat urgent, yang fardu ain, yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya kita tidak paham. Maka sungguh ini sebuah kerugian. Dan Allah tidak akan mengijabah dari hati doa dari hati yang lalai. Di antaranya bentuk lalai, kita tidak paham dengan apa yang kita panjatkan. Padahal surat ini mengandung doa yang paling kita butuhkan, yaitu permintaan hidayah. Hidayah kepada jalan yang lurus. Dan kemudian terhindar dari dua jalan yang rusak, yaitu jalannya orang yang dibenci dan jalannya orang yang tersesat. Dan sekadar perenungan kita terhadap bacaan-bacaan sholat, terutama sholat Al-Fatihah, inilah kadar yang kita dapat dari kebaikan sholat yang kita lakukan. Makanya Ibnu Abbas sampai mengatakan, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kau tidak memiliki, mendapatkan dari sholatmu sebatas apa yang engkau pahami, apa yang engkau renungi dari sholatmu. Inilah yang menentukan kualitas dari sholat seseorang. Makanya ada orang yang mungkin pahalanya itu antara langit dan bumi perbedaannya. Padahal ibadahnya sama, capainya sarua, gerakannya sarua. Tapi apa yang membedakannya? Itu apa yang ada di dalam hati berupa pemahaman, apa yang kita bisa ambil pelajaran, apa yang bisa kita pahami dari sholat yang kita lakukan, baik dari makna-makna gerakannya, makna-makna dari bacaannya. Makanya kita harus betul-betul belajar sholat. Alhamdulillah kita kemarin sudah menamatkan itu tafsir sholat ya, itu bagus sekali ya, supaya kita betul-betul bisa mentadaburi, menghayati dari sholat yang kita lakukan, agar supaya sholat itu betul-betul inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sehingga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau bisa mungkin itu yang bisa sampaikan. Sebelum ditutup, kalau nggak ada pertanyaan silakan. Ya, ya, ya. Hmm.
Nah, itu di sana diem atau karena kan tahu maknanya, tahu artinya itu, kita ikut amin atau diam saja? Iya, kita mengamini doa imam. Nah, imam kan sempurna ya, meskipun itu masuk. Jadi maksudnya mengamini doa imam yang sempurna. Nah, kita tahu bahwa maknanya adalah permintaan hidayah. Ya, jadi mengamini doa imam. Ya, itu ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat berjamaah yang dizaharkan oleh imam, apakah makmum baca Al-Fatihah atau enggak? Sudah kita bahas pertemuan kemarin ya, bahwa ada dua pendapat ya. Ada Syafi'iyah itu mewajibkan tetap membaca surat Al-Fatihah meskipun imamnya itu dijaharkan, berdasarkan hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat, tidak sah sholat yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Maka Syafi'iyah menganggap baik sholat yang sir, yaitu duhur, asar, maupun sholat yang jahar, ya, kita imam menjaharkan, yaitu maghrib, isya, dan subuh, maka makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Cuman biasanya imamnya itu setelah baca surat Al-Fatihah dia berhenti sejenak, itu memberikan kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Atau mungkin dia membacanya itu ketika imam membaca surat selain Al-Fatihah, maka makmum membaca surat Al-Fatihah. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, sementara membaca surat Al-Fatihah hukumnya rukun. Maka suka ada yang imam baca surat, di belakang makmum baca surat Al-Fatihah. Tapi itu membuat kita sibuk ya, sibuk. Ada pendapat Malikiyah dan Hanabilah, di antaranya mereka sepakat ketika sholatnya sir, yaitu sholat duhur dan asar, wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi ketika sholat yang jahriyah, yaitu maghrib, isya, dan subuh, ketika imam membacakan surat Al-Fatihah, maka mereka memilih untuk diam mendengarkan imam, berdasarkan firman Allah Ta'ala, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka istami'u lahu. Istami'u itu mencek sunah ragapkeun, fokuskan pendengaran, ragapkeun. Wansitu, diam, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, makanya ya, Hanabilah dan Malikiyah ketika imam membaca jahar seperti maghrib, isya, dan subuh, maka makmum hanya diam mendengarkan bacaan imam. Ya. Nah, di situ terjadi hilafnya. Wallahu alam, anak sendiri lebih memilih pendapat yang kedua ini, itu Malikiyah dan Hanabilah, dan ini pula yang pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi bahkan diantara hikmahnya kenapa dibacanya dikeraskan, diantaranya agar supaya makmum mendengarkan. Jadi ini sudah kita praktekkan di masjid ini ya. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, salat yang jahar, maka makmum hanya mendengarkan. Ya, itu Bu ya. 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 Ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, dan shiratal mustaqim itu adalah ma'rifatul haq wal amalu bihi, yaitu mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Tentunya kebenaran itu memiliki standar-standar, memiliki perkara-perkara yang memang itu bisa dibuktikan kebenarannya. Inilah alhamdulillah agama Islam itu agama yang ilmiah, sehingga semua kebenaran tersebut itu bisa dilacak ya,
bisa dilacak kebenarannya. Makanya ada riwayat-riwayat dan ada ilmu hadis bagaimana untuk mengecek apakah hadis ini mutasil atau tidak, bersambung dari satu rawi ke rawi yang lainnya, apakah hadis ini ya, nah, itu semuanya itu bisa dilacak, bisa diketahui. Jadi bukan sesuatu yang nisbi, kebenaran itu bukan sesuatu yang nisbi, sesuatu yang bisa dilacak kebenarannya. Seperti Al-Quran mah itu menjelas mutawatir ya, riwayatnya pasti benar. Adapun hadis itu harus dilihat apakah itu hadis yang sahih atau tidak, maka itu bisa diteliti. Ada ilmunya tentangnya dan rujukannya sangat banyak, ya, ribuan kitab. Ya di sini saja ini kebanyakan kitabnya kitab hadis ini, sangat banyak sekali. Nggak tahu apakah Kauran atau Muhammad Sana ya, sangat banyak, referensinya sangat banyak. Ketika disebutkan hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim, itu bisa dilacak redaksinya sama atau tidak, bagaimana penjelasannya para ulama tentang hal tersebut. Nah, maka setelah kita mengetahui kebenaran, kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya. Ya, alhamdulillah ya. Kita di sini itu ya setiap pelajaran itu mesti ada kitabnya. Jarang misalkan ceramah lepas gitu atau tematis yang lepas, enggak, selalu merujuk kepada kitab. Bisa dilacak kebenarannya, bisa dilacak bagaimana pemahamannya. Itu referensi Islam itu sangat luas. Ya ibu-ibu nu biasa baca kitab dulu, jadi ayat perpustakaan, alhamdulillah. Ya, banyak referensinya. Kalau kita dapat satu hadis itu bisa kita cek ya kebenarannya, benar atau tidak, redaksinya betul atau tidak, pemahamannya betul atau tidak. Ya, banyak syarah-syarah hadis. Di sini aja ada beberapa syarah hadis. Ya, itu mungkin Bu ya. Ya. Ya kan walau taqrabu zina, jangan kau mendekati zina. Semua perkara yang bisa mendatangkan kepada zina itu haram hukumnya, itu jelas kebenaran. Dan itu disepakati ya. Ketika ada orang yang tidak mengamalkannya, ya itu dia tidak dianggap dia orang pelaku maksiat saja. Makanya lihat Islam itu, ajaran itu dari ajarannya. Makanya lihat Islam itu dari ajarannya, bukan lihat dari pelakunya. Kalau kita melihat kepada pemeluknya, bisa jadi kita nggak mau meluk Islam. Tapi yang harus kita lihat apa? Ajarannya. Ya, kalau misalkan melihat dari apa Islam saja, kalau dilihat dari pemeluknya, ya berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan Islam dengan sesungguhnya. Tapi yang kita lihat bagaimana ajarannya. Dan sudah ada contohnya, generasi terbaik ya, Rasulullah SAW, para sahabat. Salah satu kurunnya, 3 kurun terbaik yang telah mencontohkan bagaimana mereka itu mengamalkan Islam, dan mereka ya orang-orang terbaik yang sukses di dunia dan di akhirat. Itu sudah tercatat di dalam ya dengan tinta emas ya, bagaimana sejarah mereka. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu kebenarannya, sudah itu pegang, kita jangan melakukan. Adapun orang melakukannya yaitu ya kemaksiatan dia. Itu pada diri kita mendoakan dia agar supaya diberikan hidayah, kemudian kita sudah mengingatkannya. Kalau sudah ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah kita memberikan nasihat kemudian dia tidak mau menerima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat bahwa nasihat dakwah itu tidak hanya cukup sekali 2 kali. Ya, sepanjang hidup kita terus berdakwah. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun dan sedikit yang mengikutinya. Ya. Jadi jangan kemudian karena kita nasihati kemudian dia tidak mengamalkannya, kemudian kita anggap dia itu memusuhi kita atau memusuhi dakwah kita. Belum tentu. Karena yang kita bisa lakukan hanyalah menyampaikan bahwa ini kebenaran, ini adalah
kekeliruan, ini jalan keselamatan, ini jalan kebinasaan. Hanya sampai situ saja. Makanya Rasulullah SAW saja disebutkan ya dalam surat Asy-Syura, innaka lahtadi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Hanya hidayatul irsyad wa dalalah saja, menerangkan saja ini jalan kebaikan, jalan keburukan, jalan keselamatan, jalan kebinasaan, hanya itu. Akan tapi orang tersebut melihat ini sebagai kebenaran atau tidak, kemudian dia mau menerima kebenaran meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya, apalagi untuk bisa mengamalkannya, apalagi untuk bisa istiqomah, itu namanya hidayatul taufik. Makanya dalam surat Al-Qasas ketika pamannya Abu Thalib itu tidak menerima Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul mautnya, Rasulullah SAW sangat kecewa, sangat bersedih. Tapi kemudian Allah Ta'ala ingatkan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah, kepantasan. Orang itu pantas dapat hidayah atau tidak. Ya, Rasul saja tidak punya hidayah itu taufik, apalagi kita. Maka kita berdakwah itu hanya menyampaikan saja, doakan agar diberikan hidayah, sampaikan sebisa mungkin dengan baik, hanya sampai situ. Adapun orang itu melihat ini kebenaran atau tidak, mau menerima kebenaran meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya, untuk mengamalkan, untuk istiqomah, itu hak Allah Ta'ala. Allah berhak tidak, Allah menghendaki dia untuk mendapatkan hidayah atau tidak. Ya. Itu Bu ya. Jadi kita tidak menguasai hati seseorang. Kita tidak menguasai hati seseorang. Hati seorang itu di antara dua jemari dari jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Dia yang membolak-balikan sebagaimana apa yang dia kehendaki. Kita tidak menguasai hati seseorang. Kita hanya mendoakan, kita hanya menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Sudah sampai situ. Itulah kemampuan Rasul, apalagi orang yang di bawah Rasul. Padahal Rasul itu adalah ya memiliki akhlak yang mulia, memiliki jawami'ul kalam dan seterusnya. Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah itu taufik, apalagi kita. Ya, itu Bu ya. Ya, mohon Ibu. Mohon. Mohon. Kami jamaah mah tergantung kebutuhan. Misal ayah dokter misalkan badai ngoperasi ya, misalkan tiba ada duhur jika nama selesai badai maghrib kumaha carana nya ditarik ke duhur supados ayeuna teu kaganggu waktu operasi. Oh, pami misalkan urang teh di jama takhir, duhur ke asar, waktosna waktos asar. Aya hilaf para ulama teh, aya nu nyebatkeun asar heula nembe duhur, aya nu nyebatkeun duhur heula nembe asar, tapi nu langkung kiat mah tetap sesuai tartib. Tetep we urang mah duhur. Kemudian asar. Teu sawios misalkeun orang ngiring jamaah misalkeun ya. Contoh ngiring jamaah. Imamna teh salat asar. Urang kumaha? Urang mah niatnya duhur. Teu sawios benten nih niat. Ibu, Ibu kumaha? Oh, eta mah kosor. Kosor benten deui. Leres. Tartib. Leres. Mohon anu langkung kiatna pendapatna tetap sesuai tartib Ibu, janten duhur heula nembe asar. Ya. Mohon. Leres.
jantan nu sesuai tartib eta nu langkung kiat ya, sesuai tartib we. Terus eta teh jama kosor teh dua hal anu benten eta teh. Pami jama mah eta mah ilatna teh kumaha aya kaperogian ada hajah. Pami kosor mah ilatna teh karena safar. Ya, pami jama mah berarti nuju mukim ge tiasa di jama. Misalkan anu teu damang ya. Kan misalkan urang teh kedah wudu deui asar kedah ieu deui kumaha kenging di jama kenging. Henteu eta mah teu kenging kirang tam itmam ya sempurna pami di urang mah. Nah pami di luar eta kosor namina pami nuju sapar. Tah pami nuju sapar ternyata urang teh namina nuju sapar mah seueur masakohnya seueur kesulitan. Pami misalkeun di perjalanan ke rireun deui asar kedah rireun deui di jama kumaha ya apa di jama dan dikosor misalkan kenging apabila terpenuhi dua syarat tadi. Jadi pami jama mah karena kebutuhan, pami kosor mah karena adanya safar. Tapi sering nama kebanyakan jami mah kajenting misalkan di saparna teh santai gitu ya, padahal bisa gitu ya, duhur asar itu dan yang terbaik itu kemudian dilakukan pada waktunya. Kebanyakan itu digabungkan. Ada kan sapar ya, gitu jama kosor. Pada itu dua hal yang berbeda. Mohon. Jantan ngiring tartib bae punya. Mohon. Ayo deh Ibu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Ya. Hmm. Ya. Hamba dengan Robnya. Hmm. 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 Ya. Hmm. Ya. Ya, itu perlu didudukan pada tempatnya ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang kita diharuskan yang terbaiknya itu di rumah sendirian, yaitu ibadah sholat nafilah sunnah. Makanya afdol sholatul mar'i fi baitihi, seabdol sholat seseorang itu di rumahnya. Yang dimaksud sholat di sini sholat nafilah, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah yang paling afdol itu di rumah. Sholat malam, sholat ba'da dan qobla, nah misalkan itu yang terbaik itu di rumah, pahalanya itu lebih besar daripada dilakukan di masjid. Tapi ada sholat-sholat yang memang itu diperintahkan untuk berjamaah, yaitu sholat wajib. Jadi kita harus eh, posisikan. Jadi nggak semua sholat kemudian harus sendiri saja, tidak kemudian berjamaah tidak. Mana yang kapan kita harus sendiri, kapan kita harus berjamaah. Dan itu menunjukkan akan di sana kekuatan kaum muslimin, di sana ada interaksi di antara mereka,
ada diskusi di antara mereka, makanya masjid itu hanya untuk sholat kan, untuk belajar, untuk memikirkan kemaslahatan umat dan seterusnya. Itu di antara faidah-faidah dari sholat berjamaah selain pahalanya lebih besar. Jadi kapan kita harus sendirian itu di situ ya, untuk kita berlatih ya tadi, untuk lebih memantapkan dialog kita dengan Allah Ta'ala. Ada kalanya kita memang harus taat. Ya, ini diantara bentuk ketaatan karena Allah perintahkan warka umar rokiin, rukulah kalian bersama dengan orang-orang ruku. Bahkan madhab Hambali itu sampai mewajibkan sholat wajib itu di masjid. Seandainya dia sholat wajib itu di rumah, sholatnya sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan perintah untuk sholat berjamaah. Dan juga mengambil kias dari sholat khauf, sholat perang. Ada tata cara sholat perang. Sampai sholat perang saja diperintahkan berjamaah. Coba ke perang, sebagian sujud, sebagian nyekat senjata. Itu ketika perang. Atau ketika lari, dia tetap melakukan sholat. Dia tetap melakukan sholat sekemampuan yang dia lakukan. Tapi ada sholat-sholat namanya sholat khauf, sholat khauf. Sampai perang saja diperintahkan untuk berjamaah, untuk sholat wajib itu. Apalagi keadaan lapang. Makanya ini paling kencang. Madhab Hambali itu paling kencang. Sholat wajib itu wajib dilakukan secara berjamaah. Jadi kita letakkan pada tempatnya. Kapan kita harus sendirian? Kita sembunyikan amalan tersebut, diantaranya sholat sunnah terbaik itu di rumah. Makanya la taj'al buyutakum kuburo, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena di kuburan itu nggak boleh sholat, nggak boleh baca Al-Quran. Makanya di rumah itu sholat, baca Quran itu di rumah. Tapi ada perkara-perkara yang kita harus tunduk dengan syariat. Di antaranya ketika diperintahkan untuk sholat berjamaah. Itu baru adil, gitu ya. Nah, tentu itu banyak hikmahnya, banyak hikmah. Kita ketemu dengan tetangga ya, dan mereka sampai Rasul itu mewasiatkannya dengan baik untuk dengan tetangga ya. Sampai-sampai wajib, kata Rasul, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai seolah seperti hendak mewarisinya. Artinya ini perkara yang ditekankan. Dan untuk bertemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, ini sesuatu yang dibutuhkan ya, dibutuhkan. Mungkin itu ya. Jadi kita menempatkan kapan kita harus sendiri, kapan kita harus berjamaah. Dan itu tidak bertentangan. Ya, dan ketika misalkan imam baca, kemudian kita mendengarkan, di situ pun ada pahala yang lain, ketundukan kita terhadap perintah Allah Ta'ala tadi. Idza quri al-Quran fastami'u lahu wansitu la'alakum turhamun. Di antara sebab mendapatkan rahmat ketika dibaca Al-Quran, kita mendengarkan dengan seksama dan kita diam agar supaya kalian dirahmati. Nah, di antara keutamaan ya, selain tadi ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu gitu ya. Ya, ada lagi yang lain? Ya.